Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yuliani Ningrup, NIM 1919036124. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pengadaan pada perusahaan atau instansi. Nah, apa sih pengadaan atau procurement? Jadi, pengadaan adalah tindak memperoleh barang atau jasa yang umumnya untuk tujuan bisnis. Pengadaan umum dikaitkan dengan bisnis karena perusahaan memerlukan layanan atau barang dalam skala besar untuk mendukung operasional bisnisnya. Jadi, pengadaan juga mengacu pada tindakan akhir pembelian dan seluruh proses pengadaan mulai dari tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan. Jadi, prinsip pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai efisiensi. Saat melakukan pengadaan barang, perusahaan sebaiknya memakai dana seminimal mungkin agar bisa mendapatkan harga murah namun tetap berkualitas. Efisiensi perlu dilakukan agar anggaran pengadaan barang tidak membengkak. Selanjutnya ada prinsip kedua yang harus diperhatikan adalah efektif. Agar tujuan pengadaan barang bisa dicapai, melakukan secara efektif tentu menjadi kunci tersendiri. Tidak ketinggalan, perhatikan pula kualitas barang dan jasa yang dipilih dalam pengadaan barang. Dan prinsip terakhir, yang ketiga, yang harus diperhatikan baik-baik, yaitu memiliki syarat yang jelas dan transparan agar persaingan dapat terjadi dengan sehat. Dengan prinsip yang terbuka, setiap supplier atau vendor memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya tindakan curang seperti suap, nepotisme, atau monopoli. Jadi, proses pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ada persiapan pemilihan penyediaan, perencanaan pemilihan penyediaan, melakukan pemilihan penyediaan, pelaksanaan kontrak pengadaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan, dan yang terakhir, penyerahan hasil pengadaan. Begitu pula dengan jenis-jenis pengadaan. Yang pertama ada direct pengadaan, indirect pengadaan, good pengadaan, service pengadaan. Nah, jadi yang pertama ada direct pengadaan. Di direct pengadaan ini adalah suatu pengadaan langsung yang mengacu pada barang atau jasa apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir dari suatu perusahaan. Jadi, pengadaan jenis ini dilakukan dengan membeli input yang dibutuhkan suatu perusahaan dan dilakukan dengan analisis efisiensi biaya pengadaan untuk profitabilitas perusahaan. Dan yang kedua ada indirect pengadaan. Jadi, pengadaan tidak langsung mengacu pada pengadaan barang atau jasa yang tidak langsung digunakan dalam pembuatan akhir suatu perusahaan atau bisnis, tetapi amat penting bagi operasional mereka. Pengadaan jenis ini memang tidak secara langsung memiliki andil dalam proses produksi, tetapi berkontribusi pada laba perusahaan, perlengkapan kantor, iklan, layanan, konsultasi, dan pemeliharaan merupakan beberapa contoh dari pengadaan tidak langsung. Selanjutnya ada good pengadaan. Jadi, pengadaan barang fisik dan juga mencakup perangkat lunak yang dibutuhkan perusahaan dalam keperluan operasional mereka. Pengadaan jenis ini cukup efektif untuk menjaga pengelolaan rantai pasokan secara umum dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir ada service pengadaan. Jadi, pengadaan yang berupa pelayanan atau jasa berbasis sumber daya manusia. Pengadaan jenis ini tergantung pada kebutuhan perusahaan. Saat mereka membutuhkan sumber daya manusia di beberapa bagian yang tidak mampu terpenuhi dengan tenaga internal, seperti contohnya pengadaan jenis ini kontraktor individu,
firma hukum, layanan keamanan dan kebersihan, serta berbagai contoh tenaga outsourcing lainnya. Mungkin ada perbedaan antara pengadaan atau procurement dan purchasing. Nah, pertama yang saya jelaskan adalah perbedaan dari pengadaan. Sebuah proses panjang dari analisis dan identifikasi kebutuhan barang dan jasa oleh manajer pengadaan. Terdapat perencanaan vendor atau supplier sebelum dilakukan kontrak dilakukan. Melakukan riset terhadap sumber atau supplier sebelum menentukan kontrak terhadap supplier atau vendor, dan membangun hubungan atau relasi dengan supplier atau vendor. Dan yang perbedaan kedua yaitu hanya bagian dari keseluruhan proses procurement yang mencakup proses pembelian secara khusus yang dilakukan dari pembuatan pesanan hingga pembuatan slip pembelian. Jadi, langsung melakukan transaksi kepada vendor atau supplier yang telah ditentukan. Proses relasi berakhir saat proses pembayaran pada supplier. Sedangkan ada 7 tahapan pengadaan. Yang pertama adalah analisis dan perencanaan kebutuhan. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap vendor atau supplier. Yang ketiga, pemilihan vendor atau supplier yang tepat. Yang keempat, pengembangan strategi sourcing atau outsourcing. Yang kelima, finalisasi pembelian. Yang keenam, pengawasan dan penerimaan barang atau jasa. Dan yang terakhir, pembayaran dan pelunasan. Jadi dari ketujuh tahapan pengadaan ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah analisis dan perancangan kebutuhan. Jadi perancangan kebutuhan ini merupakan kinerja perusahaan pada kemudian untuk mengidentifikasikan kebutuhan serta target perusahaan sebelum mengembangkan strategi pengadaan. Jadi, pengumpulan data dalam proses pengadaan dilakukan untuk dapat memproyeksi kinerja perusahaan ke depannya, beserta biaya yang akan dikeluarkan untuk peningkatan kinerja itu melalui pengadaan. Nah, jadi proses analisis pengadaan ini dilakukan oleh sebuah tim atau bagian khusus yang dipimpin oleh manajer pengadaan untuk dapat melihat dan mengurangi potensi efisiensi dan penghematan biaya perusahaan dengan melakukan pengadaan eksternal. Dan yang kedua, melakukan penilaian terhadap vendor atau supplier. Setelah melakukan analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan perusahaan pengadaan strategi atau manajer pengadaan lantas melanjutkan proses pengadaan dengan identifikasi vendor atau supplier potensial yang ada di pasaran. Jadi dilakukan dengan melihat relevasi atau korelasi kebutuhan perusahaan dengan ketersediaannya di setiap vendor atau supplier. Daftar vendor dan supplier ini dilakukan dengan melihat kinerja mereka di beberapa perusahaan lainnya, baik vendor maupun supplier. Jadi ada calon mitra perusahaan yang tentunya berpotensi akan bekerja sama dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, untuk diperlukan sebuah proses perbandingan atau vendor atau supplier terkait harga, penawaran, kualitas, hingga pengiriman barang sehingga jarak tempuh yang ingin dicapai tidak terlalu jauh dan memakan biaya. Yang ketiga itu pemilihan vendor atau supplier yang tepat. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan setelah melakukan seleksi atau penilaian terhadap para penyedia barang dan jasa adalah menentukan pilihan. Jadi pilihan terhadap penyediaan barang dan jasa ini tentunya dipertimbangkan secara efisiensi dan sisi ekonomis. Umumnya terdapat beberapa penyediaan untuk tiap-tiap kebutuhan pengadaan yang berbeda, dan hal ini berarti harus diperhatikan terhadap reputasi dan tiap vendor atau supplier tertentu. Jadi
beberapa cara untuk mempermudah tahapan ini, salah satunya menggunakan agen di mana ia bertindak untuk melakukan pengelolaan terhadap vendor atau supplier. Dan yang keempat, mengembangkan strategi sourcing atau outsourcing. Sebelum melakukan kesepakatan pembelian, perusahaan pasti melalui manajer pengadaan perlu merumuskan strategi terhadap para sumber pemasok barang dan jasa dalam pengadaannya. Jadi strateginya itu ada beberapa. Yang pertama ada pembelian langsung, yang dimana dilakukan dengan mengirim RFP atau request for proposal atau request for quotation atau RFQ untuk menentukan pemasok dan menjalin kesepakatan pembelian. Yang kedua itu akuisisi, jadi langsung menentukan pemasok yang diinginkan dan melakukan pembelian. Dan yang terakhir itu ada kemitraan, jadi kemitraan itu ada membuat perjanjian dengan pemasok terpilih untuk kemudian melakukan perjanjian kerjasama dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang kelima, finalisasi pembelian. Setelah merancang strategi untuk tiap-tiap pemasok, jadi langkah selanjutnya pembelian atau purchase searching. Jadi proses pembelian ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama itu deskripsi barang atau jasa yang dipesan, biaya total, kuantitas barang atau jasa yang telah dipesan, persetujuan alur kerja dari para pemasok. Keenam itu pengawasan dan penerimaan barang atau jasa. Jadi proses pembelian barang atau jasa dalam pengadaan mendahulukan datangnya pesanan kepada perusahaan pemesan. Dalam hal ini perusahaan pemesan dapat melakukan pengawasan dan penerimaan barang jasa yang terpesan sebelum melakukan pembayaran atau pelunasan. Jika ditentukan beberapa hal yang tidak sesuai kontrak, maka perusahaan berhak melakukan negosiasi ulang dengan supplier terkait. Yang ketujuh itu pembayaran dan pelunasan. Setelah proses pengawasan, pengiriman, dan penerimaan barang atau jasa, maka perusahaan pemesan berkewajiban untuk melakukan pembayaran penuh atau pelunasan. Hal ini dilakukan sesuai kesepakatan kontrak dan negosiasi ulang jika terdapat beberapa hal perusahaan setelah proses penerimaan. Jadi pembayaran ini juga bergantung pada kontrak atau strategi apa yang diambil oleh perusahaan terhadap para vendor atau pemasok. Mungkin presentasi atau penjelasan materi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.